Nah, untuk sistem layanan lokasi berbasis lokasi pertemuan 5 ini kita akan buat sebuah marker ya. Jadi pemetaannya itu nanti berdasarkan koordinat longitude latitude yang ada di MySQL. Jadi yang kemarin, kalau yang materi sebelumnya ya, itu kita masukkan longitude dan latitude-nya di coding Java langsung ya di Android Studio. Tapi yang kali ini kita coba buat longitude latitude-nya kita inputkan atau kita masukkan di MySQL sebagai database. Jadi yang pertama kita buat dulu, misalkan kita akan buat untuk contohnya ya, untuk latihannya ini kita buat lokasi apotek misalkan ya. Jadi karena kita pakai MySQL, kita jalankan dulu examnya. Kita lihat. Ya. Exam control panel ya. Ya. Exam control panel. Ya, ini dia, kita jalankan dulu ya. Oke, kemudian kita buka localhost phpMyAdmin ya. Nah, kita buat database baru namanya apoteknya, contoh. Jadi phpMyAdmin, kita klik basis data, oke. Kemudian misalkan kita namakan dia apotek, kita pilih buat ya. Sudah ada kan apotek SI ya, underscore SI contoh, atau apotek SI sambung saja ya. SI, oke, kita buat. Ini dia. Nah, kemudian kita akan buat tabel apotek ya. Tabel apotek dengan atributnya ada 4. Oke, kita buat saja DB apotek dengan atribut ada 4. Kita klik kirim. Kemudian atributnya adalah ID, nama. Oke, ada ID, nama, plat, dan tahun ya, longitude dan latitude-nya itu ya. Kemudian ini tipe datanya yaitu integer, integer, variabel karakter, yang ini float ya. Untuk panjang karakternya misalkan ID-nya 11, namanya misalkan 50 ya. Kemudian floatnya 10,6, artinya nanti dia punya panjang bilangan di depan ya, itu 10 karakter, setelah koma 6 karakter kayak gitu ya. Kemudian untuk ID-nya kita kasih auto increment primary juga langsung, dan kita klik simpan. Oke, database-nya sudah beres. Kita coba masukkan dulu datanya ya. Contoh, jadi kita masukkan manual dulu. Ini dia. Untuk lokasinya kita bisa ke Maps, oke. Google, contoh misalkan contoh ya. Oke. Nah, nanti kita namakan sini apotek
Seva. Kemudian untuk latitudenya ini ya, ini ya tepat ya. Nah, ini ya, kita kopikan ini saja. Oke, sampai di situ ini ya, kita masukkan di sini. Dan longitudenya kita copy yang belakangnya ya, 128 seterusnya itu, sehingga ini kita tambah satu lagi boleh ya, misalkan apotek Gideon contoh ya. Nah, kita lihat juga di maps ya, akan Gideon Pharma ya. Nah, ini kita kopikan ini saja ya. Oke. Dan longitudenya kita kopikan yang belakang ya. Seperti itu, kita klik kirim ya. Oke. Coba lihat. Ups, 2 kali ya. Ini hapus saja. Kita 2 saja ya. Oke, kita sudah punya 2 data untuk lokasi dan namanya. Nah, ini untuk CSS-nya ya. Untuk memperlihatkan tampilan nanti ada di add link, nanti saya bagikan. Nah, selanjutnya kita akan buat file koneksi ya. Jadi nanti di htdocs kita buat folder baru namanya apotek ya. Jadi kita buat folder baru saja di htdocs dulu. Oke, jadi di C kemudian exam ya, htdocs kita bikin namanya misalkan apotek SI ya. Nah, ini nanti kita buka Notepad++ ya, misalkan pakai Notepad++, kita buatkan file koneksinya ya. Ini kita punya tadi database-nya adalah apotek SI ya. Jadi kita simpan sebagai oke, kita exam htdocs apotek SI. Ini nama filenya kita sesuaikan saja ya, connect.php ya, connect.php. Oke, kita sudah buat koneksinya. Untuk lihat usernya itu ya, bisa dilihat di sini ya, apa yang digunakan ya. Usernya adalah root, passwordnya ini ya, untuk localhost ini usernya root, passwordnya tidak ada ya, untuk bikin file koneksi tadi ini ya. Oke, selanjutnya kita buat file index ya. File index ini untuk marker dan setelah macam ya. Kita copy dulu, kita akan buat file baru saja di sini. Kita coba copy, simpan ya, simpan index.php. Nah, ini maksudnya adalah maps lokasi ya, untuk titlenya maps lokasi. Ini nanti jQuery bacanya dari aset, nanti kita kopikan. Oke, kopikan asetnya. Kemudian ini untuk info Windows, roadmap-nya ya, kita hidupkan semua ya. Untuk menyimpan peta, pembuatan peta, pengambilan dari database ada di bagian sini. Oke. Jadi sesuai dengan atribut tadi ya. Ini nanti tabel ya, TB apotek benar. Oke. Di tabel apotek, kemudian dari nama, lat dan loan ya. Oke.
Ini cuma memperindah tampilan. Sip. Oke, sampai di situ sebenarnya untuk PHP beres ya. Tapi jangan lupa kita belum kopikan ini ya, CSS ya, dan JavaScript. Oke, kita kopikan saja supaya jangan lupa ya. Ini dia, nanti saya berikan filenya untuk CSS dan JavaScript. Oke, seperti itu. Ya, sekali. Ini sudah. Selanjutnya kita akan pindah ke Android Studio-nya ya, untuk memanggil file tadi lah kira-kira gitu ya. Nah, ini kita buat project baru. Kita create new project di Android Studio. Kemudian kita pilih, jangan lupa template-nya adalah Google Maps. Oke. Google Maps Activity ya. Jangan lupa meskipun di sini belum ditulis, tapi sekali lagi kalau pakai Google Maps kita pakai Google Maps saja ya. Kemudian misalkan kita namakan dia Apotek SI ya. Apotek SI ya. Kemudian lokasi simpannya kita ubah ke lokasi 21 ya. /apotek SI ya. Bahasa yang gunakan Java. Minimum SDK-nya kita biarkan default seperti ini saja. Kita klik finish. Dan kita tunggu proses Gradle-nya. Oke, masih jalan, kita tunggu. Nah, sebenarnya di sini langsung masuk ke activity main ya. Jadi kita buat saja nanti setelah masih jalan ya, kita buat activity baru saja ya. Lebih bagus kita buat activity baru. Masih loading dia. Kita tunggu. Si proses Gradle ya. Masih jalan, kita tunggu. Oke, ya beres. Nah, kita sebaiknya kita buat activity baru ya. Kita buat activity baru, jadi klik kanan saja di package ya. Klik kanan di package. Ini. Klik kanan di package, kemudian new, pilih activity, kita pilih empty activity. Misalkan kita defaultkan namanya main activity saja ya. Kemudian kita klik finish. Oke, seperti ini. Ini
Ini kita tutup saja untuk yang maps dan maps activity-nya. Nah, untuk activity main atau layout-nya, teman-teman kita pakai web view. Oke, tapi nanti kita pakai swipe refresh ya. Kita copy saja, lebih gampang. Nah, kita copy ini aja dulu ya. Kita ke bagian split. Oke, kemudian kita tambahkan swipe refresh ya. Oke. Sedangkan untuk layoutnya coba kita biarkan begitu ya. Kita biarkan dulu. Jadi swipe refresh di sini maksudnya adalah ketika kita geser atau lakukan swipe ke bawah seperti ini ya, geser ke bawah, maka dia akan melakukan refresh. Jika ada data baru yang masuk, dia langsung tampil seperti itu ya. Jadi maksudnya dari swipe refresh itu seperti itu. Oke, kemudian untuk main activity-nya implement dulu. Untuk swipe refresh-nya harus di sini ya. Oke, kemudian kita identifikasi variabel swipe refresh-nya. Nah, ini kita copy dulu. Oke, kemudian baru kita ganti ya. Kita copy, pastikan ke sini. Oke, kita importkan dulu ya swipe refresh-nya. Oke, kita ganti di sini ya. Oke, tidak mau untuk library-nya ya ternyata. Oke, ini aja. Jadi untuk layout-nya ini. Oke, support swipe refresh layout. Kita tambahkan web view, kita tambahkan web setting, Chrome client, review client, source request, source error. Oke, nah ini kita akan ubah lagi ya untuk bagian IP-nya. Nah, IP di sini kita akan masuk ke command prompt aja ya. Ketikkan aja di bagian search cmd. Kemudian kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan ipconfig ya. Nah, untuk mendapatkan ini IP-nya yaitu 192.168.115. Jadi masing-masing laptop beda ya. Di 192.168.1.15 ya. Oke, seperti ini filenya. Oke, nanti foldernya bukan apotek tapi apotek SI tadi ya. Kita coba lihat. Ini dia ya, apotek SI, htdocs apotek SI. Filenya adalah index.php. Oke, yang lainnya itu cuman untuk memanggil data. Oke, kemudian ini sudah.
Nah, untuk manifest kita izinkan ini dulu user permission yang lain-lain ini ya. Oke, copy. Kita ke Android manifest. Oke, bagian user permission sini. Find location sudah, kita hapus salah satu saja. Jadi kita izinkan untuk find location, maps receive ya, internet dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang paling penting jangan lupa kita masukkan key ya, sama version ya. Jadi jangan lupa masukkan GMS version. Oke, kita kopikan di sini GMS version dan API key ya. Nah, API key ini boleh pakai yang lama, boleh pakai yang punya teman-teman ya. Contoh saya pakai yang masih yang lama kemarin ya, materi yang sebelumnya. Ini ada di materi yang bagian bawah juga ada untuk API key-nya. Oke, kita masukkan di sini ya, di bagian API key. Kita hapus. Nah, yang paling penting juga jangan lupa kita ganti main launcher-nya ya. Main launcher di sini adalah kita mau main activity ya, main activity sebagai main launcher, sedangkan map sebagai tambahan ya, activity tambahan. Jadi kita tukar antara main activity dengan maps. Oke. Sudah kita coba build APK. Mudah-mudahan dia deal ya. Jadi untuk asetnya ini ya, CSS dan JavaScript itu cuma mempercantik tampilan saja. Kita coba ya. Masih Gradle APK ya, masih Gradle untuk APK-nya. Kita tunggu. Penting. Jadi di sini kita pakai yang IP config-nya 192 ini ya, karena masih localhost di laptop ya. Tapi kalau misalkan database-nya atau file PHP-nya sudah kita online kan, maka ini kita ganti dengan alamat URL online. Nah, ini sudah, APK-nya sudah, kita buka, locate. Kemudian dan kita coba install di Nox Player ya. Ini masih error pada swipe refresh ya teman-teman. Nah, ini kenapa? Karena pada bagian library ya, build Gradle-nya tadi untuk play service maps 17 ini dia tidak membaca swipe refresh gitu ya. Maka kita harus mengganti atau menambahkan
library dengan Play Service Maps seri yang lain ya, versi yang lain. Nah, kalau di materi itu ada ya di 11.04 ya. Nah, jadi Play Service-nya 11.04. Nah, ini kita pastikan di Gradle ya, Gradle, build Gradle bagian modul sini di bagian kiri sini ya. Double klik di situ. Kemudian pada bagian dependencies kita boleh menambahkan saja seperti ini ya. Oke, lalu kita lakukan sinkron now ya. Ini jadi kita menambahkan library untuk Play Service Map 11 ya. Oke, kita coba lihat. Oke, sudah tidak error lagi ya, karena kita sudah menambahkan library-nya seperti itu. Nah, untuk compile-nya bisa kita tetap compile, bisa kita ganti dengan implementation sama saja ya. Kita coba lakukan build APK ulang, tapi sebelumnya kita ganti dulu download manifest ya, biar namanya tidak map seperti ini ya. Misalkan apotek misalkan SI ya. Oke, kita coba lakukan build APK ulang, build, kemudian build bundle, build APK. Tunggu prosesnya. Masih Gradle APK. Masih proses Gradle ya, kita tunggu. Oke, kita klik locate, sudah build APK-nya sudah sukses. Kita coba klik lokasi. Oke, untuk membuka lokasi file APK-nya ini dia. Dan kita coba lakukan instalasi di emulator ya. Kita drag drop ke sini, kita lepas. Kita tunggu proses install di sini ya. Oke, sudah install, sudah terganti. Tunggu. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Ini dia. Terus ada error. Kita ulang lagi. Error, coba kita lihat ya. Kita ganti bundle-nya, kita hapus yang di atas. Coba kita ganti dengan implementation. Kita coba lakukan sinkron now.
lihat, kita lakukan build lagi. Jadi kita hapus versi yang 17. Nah, ya. Coba kita lihat di bagian kelasnya ini ya. Coba kita tambahkan ini. Coba kita lagi. Oke, kita coba. Masih error, berarti coba kita ganti untuk ini ya, versi 4-nya yang hapus. Kita lihat. Tunggu, bentar. Coba kita hapus build-nya, kita masih ya, kembalikan untuk tipenya ya. satu. Oke, kita lakukan sinkron. Ternyata dia sudah implementasi swipe refresh-nya ada ya. Oke, kemudian untuk ini kita coba ganti dengan itu ya. Kita lakukan build. Oke, masih jalan. Media kita support. Nah ini dia ya. Coba
Oke, kita coba lagi. Jadi kita ganti layoutnya menjadi Android X swipe refresh layout .widget swipe refresh layout ya. Oke, kita klik locate. Sudah beres kayaknya. Kita coba install lagi. Install lagi ke Nox Player. Masih proses install, kita tunggu. Coba jalankan. Mudah-mudahan tidak error ya. Oke, masih loading. Dan berhasil menampilkan data ya. Loading ternyata karena memang dua data tercover di sini ya, dalam artian dia ngambil database dari Google Maps, dari apa namanya, dari database di, nah ini sudah muncul ya, dia ngambil database dari MySQL, kemudian dia online kan ya. Nah jadi kalau muncul seperti ini teman-teman sebenarnya tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena Google Map itu diharuskan berbayar ya, sehingga kalau pemetaan muncul seperti ini ya, itu tidak ada masalah ya. Nah ini sudah berhasil kita menampilkan marker ya. Jadi kalau kita klik marker di sini, mudah-mudahan dia bisa ya. Nah tulisannya adalah Apotek Nacepa sesuai dengan nama yang tadi kita masukkan di database ya, seperti itu. Jadi berdasarkan database yang kita masukkan di sini di tabel ya. Nah, misalkan kita masukkan satu lagi contoh, misalkan apa saja ya, meskipun bukan apotek ya, misalkan contoh sekolah ya, contoh SMP Tambon ya, contoh. Kita mencoba untuk apakah dia menampilkan longitudenya tidak, seperti itu ya. Kita buka Maps, kemudian kita ketikkan lokasi sekolah ya, kita coba lihat. Ini dia ya. Nah ini kita kopikan saja longitud latitudenya ini, kita masukkan ke bagian sini dan bagian longitudenya ya, ke bagian sini. Kita klik kirim. Oke, kita berhasil menambahkan data ya. Oke, kita coba lihat sudah ada 3 data. Nah kita coba lakukan refresh ya, kita coba swipe refresh, mudah-mudahan jadi ya. Itu ya swipe refresh seperti itu teman-teman. Jadi tinggal geser, muncul. Oke, kita tunggu. Nah
sudah ada 3 marker ya. Jadi ini dan ini ya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang covering dia purpose only ini ya, itu karena APK kita itu APK yang tidak berbayar, sehingga dia akan tercover seperti itu ya. Karena Google Maps sekarang membatasi akses untuk Google Maps karena sudah banyak aplikasi tracking, sehingga dia juga mencari keuntungan dari APK seperti itu teman-teman. Jadi ini contoh ya. Jadi kalau teman-teman mau masukkan data tinggal tambahkan ya. Misalkan mau input data di database ini, mau pakai langsung boleh ya. Mau pakai misalkan langsung tambah data pakai website seperti itu ya. Supaya tidak tambahkan seperti manual tadi, boleh, silakan. Jadi ini aplikasi pertama kita untuk memunculkan marker dari atau menampilkan marker ya berdasarkan database dari MySQL. Yang berikut ini menarik juga teman-teman. Jadi kalau yang kemarin ya, materi yang lokasi dinas gitu ya, lokasi wisata budaya di materi sebelumnya itu, nah kita masukkan manual ya, manual untuk istilahnya apa ya, lokasi longitude latitude-nya kita masukkan gitu ya, di Java-nya dan sebagainya. Nah kali ini kita coba menyisipkan saja. Jadi kalau kita coba buka yang kemarin ya, contoh Linux player ini, kita buka saja contohnya ya, yang sudah kita buat. Oke, kita coba lihat yang kemarin sudah kita buat ini ya. Yang ini saja ya, wisata budaya ini aja. Contoh ya, contohnya. Nah ini kan kita klik Benteng Victoria, kemudian lokasinya kita inputkan manual gitu ya, dari markernya dan segala macam. Oke. Nah ini kita coba modifikasi cara sederhananya kira-kira gitu ya. Jadi kita tidak perlu masukkan copy ada apa di sini dan seterusnya gitu ya. Kalau yang kemarin ya seperti ini ya, coba seperti ini. Nah kalau kali ini kita coba buatkan, kita sisipkan saja ya. Jadi untuk contoh kita coba buka dulu ya, kita buka saja, kita close project, kita buka untuk kasih 21 kantor dinas TSI saja ya, kantor dinas ya, lebih gampang karena kita cuma ngambil lokasinya saja ya, seperti itu. Oke, ini dinas pendidikan, kesehatan. Nah kita coba modifikasi ya, kita modifikasi untuk layout di dinas kesehatannya ya, contoh saja. Jadi awalnya kita pakai fragmen ya. Nah kali ini kita coba modifikasi pakai swipe refresh lah kira-kira gitu ya. Oke, ini tadi sudah. Oke, nah, kita copy saja. Oke, kita buat file HTML baru, misalkan dengan nama Stickom ya. Contoh di sini kita buat
tambah lokasi aja ya di menu utama. Untuk layoutnya coba kita buat dulu ya, kita buat tambah satu saja di bagian daftar ya. Ini di bagian daftar sini kita tambahkan, oke, kita tambahkan stikom misalkan ya, ITB stikom dengan ITB stikom. Oke, untuk aktivitinya sendiri di daftar kita tambahkan, jika ITB diklik maka dia membuka kelas ITB ya, contoh ya. Kita identifikasi di atas button ITB dari ID ITB. Oke, kita buat kelas baru atau activity baru, namanya adalah ITB untuk membuka lokasi ini ya. Daftar beres. Nah, untuk layoutnya untuk layout kita pakai swipe refresh atau web view ya, web view tapi pakai swipe refresh juga. Oke, web view kita di bagian sini. Oke, kita tambahkan ID swipe refresh ya. Kemudian ini kita ganti Android X swipe refresh layout. Oke, kemudian jangan lupa kita kopikan dulu file yang tadi ya. Nah, ini kita copy, kita buat file HTML baru ya, file HTML baru. Untuk frame-nya kita ganti. Oke, kita simpan dengan nama misalkan ITB ya. Oke, kita taruh di folder aset ya, di C berarti user, nama laptop, Android Studio Project. Oke, lokasi 21 di dinas SI dan dinas apa ini, kita lihat ya, SI. Ini app src main. Di sini kita buat folder baru namanya assets. Oke, kita namakan filenya adalah itb ya, .html. Nah, untuk frame-nya sendiri kita ngambil dari maps ya. Jadi kita bisa ketik di sini adalah ITB Stikom Ambon. Oke, ini dia ya. Kemudian kita bisa bagikan. Oke, klik bagikan, kemudian salin link ya. Sematkan peta ya. Sematkan peta, kemudian salin HTML. Oke, jadi sekali lagi ketika buka ini kita klik bagikan, kemudian sematkan peta dan klik salin HTML. Nah, frame-nya ini kita pastikan ke file yang tadi ya. Ini dia. Oke, kita simpan. Oke, itu sudah ada di materi sebenarnya ya. Ini dia frame-nya, sudah kita ganti, sudah disimpan. Oke, ini biarkan saja, swipe refresh juga sudah. Nah,
untuk kelasnya, nah ini kelasnya kita ubah ya, implementasi swipe refresh. Oke, dia kemudian kita kopikan ini ya, lalu di bagian bawah kita masukkan swipe refreshnya ya. Oke, kita pastikan ke sini. Nah, untuk assetsnya kita sesuaikan ya, kita masukkan dulu swipe refresh, web view, kemudian web setting, web Chrome client, kemudian web view client, request, source error. Nah, ini yang kita ubah adalah ini lokasinya ya, namanya tadi adalah ITB ya, set sesuai dengan file HTML kita tadinya, itu C user, nama laptop, studio project, lokasi 21, kantor dinas SI, lokasi dinas SI ya, start C, main, assets TB ya, oke. Dan kita coba lakukan build APK ya. Jadi kalau tidak mau muncul peta seperti yang dicontoh sebelumnya ya, yang seperti ini, kita bisa pakai cara swipe refresh. Jadi ini modifikasi untuk menyisipkan peta langsung dari Google Maps ini ya, langsung masuk ke dalam aplikasi kita. Kita buka lokasi. Ini dia, kita coba install. Ini ya, sini nanti diganti di sini. Kita coba buka. Oke, jadi ini hasil dari cara menyisipkan ya teman-teman. Tadi sudah dilihat, jadi kita coba. Sekali lagi ternyata kalau kita pakai nama ITB dia tidak mau ya. Saya ganti dengan Sticom. Dengan demikian file yang tadi juga ya, yang di folder aset tadi, ini saya ganti dengan Sticom. Dengan lokasinya masih tetap sama. Saya kopikan ini ya, bagikan, sematkan peta, kemudian copy salin HTML ini ya. Oke, kemudian saya lakukan debug ya, lakukan build APK. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita pilih daftar. Tadi saya ganti ya, ITB Ambon, dan muncullah lokasi penyematan peta kita tadinya. Nah, ini dia seperti itu. Jadi itu cara menyisipkan peta supaya tidak repot ya. Tapi kalau mau editing seperti yang sebelumnya, itu lebih bagus. Di cara untuk menampilkan peta di Android itu banyak cara lah, kira-kira seperti itu ya. Ada melalui fragment, melalui web view ya, dan juga melalui swipe refresh.